Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba sebut lagi. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad jaddak atau jaddi. Muhammad kakekmu atau kakekku. Kalau engkau berkata Muhammad kakekmu, kadzabta, kamu bohong. Muhammad kakeknya siapa? Kakek. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Itu adalah khutbah anak punya kakek Al-Imam Ali Zainal Abidin di hadapan Yazid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini ya, teman-teman, saya akan membahas kembali. Jadi memang banyak sekali yang mengaku-ngaku keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka ini tidak bisa membuktikan bahwa mereka ini adalah benar-benar keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan lebih anehnya, mereka ini kalau kita lihat itu tidak pernah mencontohi apa yang kakeknya itu contohkan, ajarkan, yaitu beliau Shallallahu alaihi wasallam. Namun kenyataannya mereka itu ketika berceramah isinya hanyalah dongeng-dongeng khurafat. Dan yang lebih anehnya, mereka ini ingin dimuliakan. Kalau memang benar keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak mengapa kita akan muliakan. Karena memang ada perintah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu kita ini harus berbuat baik kepada kerabat beliau, ahlul bait, itu memang ada perintah. Nah, masalahnya apakah benar mereka ini keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Namun kenyataannya mereka tidak mampu untuk membuktikan bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, oke teman-teman, jadi saya akan tampilkan video dari Habib ini yang mengaku cucu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oke, mari kita simak videonya ya. Yang keberapa, Habib? Ke 30 berapa? Saya kalau dari garis saya ini saya ke 38. 38. Oh, jadi kalau Habib Rizik itu yang ke 38. Kalau Habib Bahar yang ke 29. Nah, ini kok bisa ya? Oke, mari kita lanjutkan ya. 38. 432 aja nggak bisa, ditolak sama Robito. Loh, Habib kok ngaku cucu ke 28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Ana yang ke 38. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi ya, mereka ini mengklaim bahwa mereka ini adalah cucu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun kenyataannya mereka tidak mampu membuktikan bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ataupun cucu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau saya lihat apa yang dibicarakan, yang disampaikan oleh Habib Bahar, ini ngawur sama sekali ya. Tidak benar. Kelihatannya ya, kita bisa membaca bahwa Habib Bahar ini berbohong. Ke-28 lah, ke-38 lah. Ya, mana yang betul coba ya? Kok bisa sama dengan Habib Rizik yang ke-38? Aneh kan? Nah, oke teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk video kali ini ya, saya akan tampilkan ya, yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafidhahu ta'ala, yaitu tentang terkait masalah apakah Habib-Habib yang ada di Indonesia ini itu adalah keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya ya. Bolehkah kita percaya kepada Habib-Habib yang ada sekarang ini boleh keturunan Rasul? Yang percaya, bohong. Yang percaya. Sekarang Muhammad yang mengatakan keturunan Nabi, apa bedanya? Apa kelebihannya? Kalau dia mengatakan keturunan Nabi, keturunan Rasul, konsekuensinya wajib dia mengikuti Rasulullah. Menyatakan yang ada tidak. Dia nggak mengikuti Rasulullah SAW. Melakukan perbuatan syirik, ziarah ke kubur wali-wali dan minta di sana, atau kuburan Habib. Kemudian juga mengadakan bid'ah-bid'ah dan yang lainnya. Kemudian juga orang diajak untuk fokus kepada dia bahwa dia yang paling mulia, bahwa dia ahli surga, pasti surga. Dari mana? Ya. Dan dia tahu seorang itu ahli surga, hatta dia melakukan amal soleh yang terbaik di muka bumi ini, nggak bisa kita jamin masuk surga. Nggak boleh. Sama juga orang muslim yang berbuat dosa dan maksiat, nggak boleh kita katakan di muslim ini masih neraka, nggak boleh. Iya. Karena hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang menentukan surga dan neraka, hak hanya Allah, bukan hak kita. Tapi kalau Habib mengatakan, saya ini tempatnya di surga, ngomong pada orang awam. Maka dipanggilnya pun beda dengan yang lain. Ima dipanggil Habib atau Sayyid. Sayyid. Kalau ketemu pun harus cium namanya, diginiin namanya nih. Harus cium.
Kalau nggak dicium, kamu kualat nanti. Ini nggak boleh kalau misalnya gitu. Harus cium. Dan ini diperbutkan oleh masyarakat. Ini penipuan. Dalam Islam nggak boleh. Ya, memang benar ya teman-teman ya. Itu kalau kita lihat Habib-Habib yang ada di Indonesia ini, itu ingin dimuliakan. Dan bahkan saya pernah bahas, yaitu Habib-Habib ini ya, itu sampai dijunjung ya, diangkat oleh pribumi-pribumi. Kasihan ya teman-teman ya, mereka ini dibohongi. Nah, seakan-akan kita-kita ini, pribumi ini, dibodoh-bodohin, dijadikan budak oleh mereka. Sangat disayangkan sekali. Ternyata mereka pun tidak bisa membuktikan bahwa mereka ini adalah nasabnya bersambung kepada Nabi SAW. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi ketika dia mengatakan demikian, konsekuensinya dia wajib ittiba Rasulullah. Kita mau ikut dia, kalau dia ittiba. Ternyata enggak ittiba. Tidak mengajarkan tauhid kepada Allah, bahkan orang diajarkan untuk tawasul kepada dia. Betul. Minta kepada Allah melalui dia, minta selamat melalui dia, minta obat melalui dia, semuanya. Sampai air putih pun minta ke dia. Kalau mau selamat nih air putih saya bacain. Bayar gitu ya. Diludahin dulu air putihnya. Islam nggak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, saya bergaul dengan orang-orang itu juga. Saya katakan, kenapa kamu tidak mengajak orang kepada kebenaran? Kamu jawab itu nanti hari kiamat. Orang sesat dari dia. Nggak tahu orang kebenaran. Anda mengikuti Habib puluhan tahun, apa yang Anda tahu? Apa? Nggak tahu benar, nggak tahu Quran, nggak tahu tafsir, nggak tahu tauhid, nggak tahu manhaj, nggak tahu akidah yang benar, nggak tahu. Yang ada semua bid'ah, haul, semua yang ada. Seperti yang diajarkan. Jadi saya sampaikan seperti ini karena kita lihat kenyataan yang ada seperti itu. Dan kalau berlebihan juga masyarakat mengagungkan mereka. Saatnya pun mereka betul-betul orang Nabi, ya buktikan dengan melakukan amal soleh. Ketaatan kepada Allah, nggak ada bedanya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah yang dijelaskan oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizhahu taala, yaitu tentang terkait masalah apakah benar Habib ini adalah keturunan Nabi SAW. Namun kenyataannya mereka ini tidak mampu untuk membuktikan bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi SAW. Nah, kalau ceramah mereka ini malah sering berdongeng, menceritakan wali ya. Dan bahkan kalau mereka ini ya berceramah, itu selalu yang diagung-agungkan adalah garis keturunannya, yaitu kakek saya seperti ini, Habib itu. Dan tidak ada ilmu yang bisa diambil sama sekali. Semestinya ya, kalau mereka ini benar-benar cucu Nabi SAW, seharusnya mereka ini paling depan untuk membela sunnah Nabi SAW. Bukan malah mereka ini memusuhi orang yang menegakkan sunnah Nabi. Namun kenyataannya di lapangan, mereka selalu berbuat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Misal mereka ini mengajarkan zikir-zikir tertentu yang tidak bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi kita ini beragama itu tidak mengikuti Rasulullah SAW. Apa yang beliau bawa, ajaran beliau kita ikuti. Bukan mereka ini mengarang-arang ajaran ataupun amalan yang tidak bersumber dari Rasulullah SAW. Nah, kalau mereka benar-benar keturunan Nabi SAW, seharusnya mereka ini mengikuti kakeknya, bukan membuat ajaran-ajaran baru dalam agama. Sangat disayangkan, apalagi kisah-kisah khurafatnya itu paling banyak itu kalangan Habib-Habib. Ini sangat disayangkan sekali. Jadi ajaklah umat ini untuk mencintai sunnah Nabi SAW. Jangan meninggi-tinggikan kemuliaan keturunannya. Habib ini, Habib itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Ya, itulah mereka ini mengaku-ngaku keturunan Nabi SAW. Kalau benar ya, kita akan muliakan mereka. Namun sewajarnya, tidak terlalu berlebihan. Sikap ahlu sunnah itu memang itu mencintai keluarga Nabi SAW, tidak membenci. Nah, oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.